Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Om Zis Tutor. Cara mudah tutorial ala Om Zis. Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Di video kali ini, saya nggak bikin tutorial. Kali ini saya bakal kasih informasi ke kalian soal aplikasi Peduli Lindungi. Kalian sudah ada yang download aplikasi Peduli Lindungi belum? Jadi beberapa minggu yang lalu itu geger di media sosial bahwa ada situs Peduli Lindungi palsu. Jadi kita harus hati-hati ya guys. Ya, dari beberapa media pun akhirnya ngasih berita awas akses Peduli Lindungi palsu, data bisa dibajak. Heboh situs palsu, akses sertifikat vaksin COVID-19 hanya di pedulilindungi.id. Waspada situs Peduli Lindungi palsu, ini bedanya dengan yang asli. Waspada situs palsu Peduli Lindungi, awas ada situs Peduli Lindungi palsu, curi data pribadi. Jadi hati-hati ya guys, karena ini berhubungan dengan data pribadi kita. Takutnya ketika kita masuk ke Peduli Lindungi palsu ini, nantinya akan disalahgunakan data-data kita. Aplikasi Peduli Lindungi jadi salah satu syarat agar masyarakat Indonesia bisa beraktivitas di ruang publik dan fasilitas umum. Aplikasi sebagai senjata pemerintah menghadang penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, masyarakat harus berhati-hati. Rupanya ada situs Peduli Lindungi palsu yang bisa membajak data masyarakat yang mengaksesnya. Situs tersebut ilegal dan bukan milik pemerintah. Terbaru ditemukan situs palsu bernama pedulilindungia.com yang memiliki tampilan sama dengan situs Peduli Lindungi, pedulilindungi.id. Asli, termasuk fasilitas pendaftaran vaksinasi dan pengecekan vaksin COVID-19. Namun, situs ini bertindak untuk mengumpulkan data korban. Jadi, bila pengguna mengakses situs ini, kemudian mengisi data yang diminta, maka data-data pribadinya akan dikumpulkan dan bisa saja digunakan untuk aktivitas kejahatan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kenkominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap situs palsu pedulilindungia.com. Saat ini sedang dalam proses update sistem dari masing-masing ISP, Internet Service Provider. Kami menghimbau masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi pedulilindungi.id dan aplikasi resmi Peduli Lindungi di App Store dan Google Play Store. Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi, menambahkan situs pedulilindungia.com adalah situs palsu. Ini bukan situs yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penanganan COVID-19. Menurut seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungia.com tidak terkait dengan situs pedulilindungi.id. Ini juga tidak berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan COVID-19 dalam bentuk apapun. Situs resmi milik pemerintah adalah pedulilindungi.id. Dari situs ini, masyarakat bisa mendaftar vaksinasi dan memeriksa sertifikat vaksinasi. Jadi, perbedaannya kalau yang palsu itu situsnya pedulilindungia.com. Nah, kalau yang asli itu pedulilindungi.id. Tapi demi keamanan, mendingan kalian download aja langsung aja di Play Store Peduli Lindungi. Jadi nggak masuk ke situs pedulilindungia.com ini, takutnya salah. Nanti data-data kita bisa disalahgunakan. Ya, saya kasih tahu ciri-cirinya yang asli sama yang palsu. Di sini ada beberapa gambar. Ini yang palsu nih, pedulilindungia.com, ini di atas. Ya, soalnya kalau yang asli itu hanya pedulilindungi.id. Ini tampilan yang palsu, hoax. Nah, terus di sini juga ada kelihatan banget. Yang asli seperti ini, pokoknya kelihatan banget dari ini ya. Atasnya itu pedulilindungia.com dan pedulilindungi.id. Tapi balik lagi saya kasih tahu ke kalian, mendingan kalau buat amannya kalian langsung download aja aplikasinya. Udah jelas itu pasti asli kalau yang dari aplikasi. Sejauh ini sih untuk situs yang palsu pedulilindungia.com ini sudah ditutup aksesnya oleh Kominfo, jadi nggak bisa diakses lagi. Tapi tetap kita harus hati-hati karena ini berhubungan dengan data kita. Oke?
Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga kita selalu waspada dan hati-hati. Like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen dan share. Dah, wassalamualaikum.